Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinsa Oos, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dari Fakultas Ekonomi Akuntansi, akan menjelaskan perkembangan pasar modal di dunia dan Indonesia yang dikaitkan dengan adanya COVID-19, serta perbandingan pasar modal sebelum dan sesudah new normal. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol loncengnya ya. Nah, pasar modal itu sendiri merupakan transaksi jual beli berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Dan semua transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di dunia dan Indonesia dengan adanya COVID-19. Sejak awal 2020, pasar keuangan global telah mengalami penurunan atau koreksi tajam. Penyebab utamanya adalah COVID-19 di seluruh dunia. Yang terjadi di pasar antara lain, investor di dalam maupun di luar negeri menjauhi aset berisiko dan memindahkan dana menjadi kas atau safe haven dalam bentuk dolar. Investor asing menarik dana sehingga menekan pasar yang turun hingga 26% sejak awal tahun. IHSG atau indeks harga saham gabungan sempat turun 37% dan mencapai level terendah di akhir bulan Maret. Volatilitas di pasar saham akan tetap tinggi atau naik turun secara signifikan dalam beberapa waktu mendatang karena adanya ketidakpastian atas dampak ekonomi dari krisis COVID-19. Nah, belajar dari sejarah, Indonesia selalu berhasil melewati krisis regional atau global, termasuk krisis moneter 1998 dan krisis keuangan global 2008. Oleh karena itu, Indonesia akan bisa melalui krisis COVID-19 ini. Selanjutnya, perkembangan pasar modal sebelum dan sesudah new normal. Memasuki era baru ini, pasar modal yang selama ini menjadi salah satu tolak ukur ekonomi Indonesia juga bakal berdampak. Tetapi Head of Investment of Risk Asset Management, Faras Farik, mengaku belum dapat memperhitungkan pengaruh new normal tersebut terhadap pasar modal. Pasalnya, ada yang berpendapat positif karena mengharapkan profitabilitas emiten akan bisa berangsur-angsur membaik jika perekonomian kembali dibuka. Tetapi, yang kontra pun melihat kebijakan ini bagai padang bermata dua, karena bisa kembali mengerek jumlah kasus positif virus corona baru. New normal telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi cenderung konservatif. Hal tersebut akhirnya membuat masyarakat mulai semakin terbuka akan pentingnya menyiapkan tabungan atau dana darurat untuk menghadapi masa sulit. Sehingga ini memberi dampak positif ke pasar modal, terlihat dari meningkatnya SID total saham, reksadana, dan obligasi sebanyak 2.679.039 per akhir Maret 2020, meningkat hingga 1,84% sejak awal tahun 2020. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.